senang sekali ya, kita udah memasuki tahun 2021. Ada sukacita? Yang ada sukacita tepuk tangan dulu dong. Nah, kita udah mengakhiri tahun 2020 dengan baik adik-adik. Sekarang kita mau masuk ke tahun 2021. Kita mau angkat pujian, kita mau sama-sama puji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Kita angkat pujian sayang-sayang disayang. Karena Tuhan Yesus sangat sayang sama kita sampai kapanpun itu. Sayang-sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang-sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sekali lagi kita angkat pujian ini ya. Sayang-sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang-sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Oke adik-adik, kita mau berdoa. Lipat tangan kita, tutup mata. Kakak yang pimpin dalam doa, kalian ikutin dalam hati ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau masih mengizinkan kami untuk ada sampai pada saat ini. Terima kasih Tuhan untuk tahun yang Engkau berikan 2021. Semoga tahun ini membuat kami semua menjadi lebih baik. Tuhan, sekarang kami akan memuji Tuhan, kami akan memuliakan nama-Mu, dan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita ada sampai saat ini itu karena kasih Tuhan yang sangat besar buat kita. Kita mau angkat pujian It's About Love. Kita nyanyikan pujian ini dengan gerakannya ya. Ikuti Losi ya gerakannya. Come on now, let's open up the book. Come on now and take the good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that set us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Sekali lagi ya, kita nyanyikan pujian ini dengan gerakan. Come on now, let's open up the book. Come on now and take the good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that set us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about you, it's about you, it's about me,
It's about the truth that set us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing, ever faithful, never ending love. Yeay, tepuk tangan buat Tuhan kita. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi satu pujian, Yesus sahabatku. Karena dialah sahabat kita, dia yang selalu ada bersama-sama dengan kita sampai kapanpun itu adik-adik. Kita siapkan hati kita dengan kesungguhan hati kita nyanyikan pujian ini. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Sekali lagi kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Adik-adik, duduk yang manis, duduk yang rapi, siap-siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo Wonder Kids. Wah, selamat tahun baru buat semuanya. Tidak terasa ya, kita sudah melewati tahun 2020 dan memasuki tahun 2021. Yeay! Di tahun 2020, ternyata di bulan Maret ada virus. Namanya virus apa ya? Betul sekali, virus corona. Wah, anak-anak, gara-gara virus ini, ya kita semua nggak bisa ke sekolah minggu. Kita semua nggak bisa ke sekolah. Kita semua nggak bisa jalan-jalan. Setiap hari harus pakai masker. Setiap hari juga kita harus jaga jarak. Nggak boleh dekat-dekat kalau bicara. Nah, sedih sekali ya tahun 2020. Kita apalagi nggak bisa sekolah minggu. Tapi jangan bersedih ya, karena Tuhan menolong kita. Sepanjang tahun 2020 ini sudah kita lewati. Walaupun kita harus belajar dari rumah, walaupun kita harus beribadah online di rumah, tapi Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan itu baik, ya. Tuhan menepati janjinya kepada kita. Tuhan menolong kita setiap hari, memberi kita kekuatan, memberi kita sukacita, sampai kita bisa melewati tahun 2020 dengan
dengan sehat, dengan kuat, dan sukacita. Yeay! Puji Tuhan ya, karena Tuhan itu selalu menepati janjinya. Tuhan tidak pernah berdusta. Tuhan tidak pernah berbohong. Dia selalu menepati janjinya. Seperti cerita kita hari ini. Cerita apa ya? Ayo anak-anak yang mau mendengarkan, bisa duduk dengan tenang, bisa membuka telinga, siap mendengarkan cerita firman Tuhan. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Yuk semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena hari ini kami kembali mau mendengar janji Tuhan. Kami kembali mau mendengar firman Tuhan. Dan kami mau percaya lagi kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, hari ini Lause mau cerita tentang seorang kakek tua. Dia sedang menunggu. Menunggu apa ya? Dia sedang menunggu janji Tuhan. Tuhan berjanji akan mengirimkan juru selamat bagi umat Israel. Karena waktu itu bangsa Israel lagi kesusahan. Mereka kesulitan. Mereka dihukum Tuhan. Kenapa ya dihukum? Anak-anak, kalau dihukum kenapa ya? Iya, karena mereka melakukan kesalahan. Mereka berbuat dosa, sehingga Tuhan menghukum bangsa Israel. Tapi Tuhan Allah mengasihi bangsa Israel, sehingga Tuhan berjanji Tuhan akan mengirimkan juru selamat kepada bangsa Israel yang akan mengampuni dosa mereka, yang akan mengasihi mereka kembali. Bapak Simeon mendengar janji ini. Dan Bapak Simeon menyimpan janji itu di dalam hatinya. Setiap hari Bapak Simeon menunggu, berdoa, membaca firman Tuhan. Dia datang ke gereja, ke bait Allah. Dia menunggu kedatangan juru selamat. Dari masih muda menunggu, sampai sudah besar menunggu, sampai mulai tua masih menunggu. Bapak Simeon terus menunggu dari masih muda sampai jadi tua, jadi kakek Simeon. Wah, jangan-jangan Tuhan lupa janjinya. Tapi Bapak Simeon tidak pernah ragu janji Tuhan. Dia percaya. Tuhan berkata kepada Simeon, Simeon, kamu akan melihat juru selamat. Matamu sendiri akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Kamu tidak akan mati sebelum kamu melihat juru selamat. Wah, Bapak Simeon menyimpan janji Tuhan di dalam hatinya. Dan dia menunggu, dia menunggu, dia menunggu janji Tuhan. Satu kali Bapak Simeon ketika sedang berdoa, wah, dia tahu juru selamat akan segera datang. Hari itu dia pergi ke bait Allah. Di bait Allah, ketika dia sedang berdoa sambil menunggu dan menanti, tiba-tiba ada yang datang. Seorang ibu dan seorang bapak. Iya, mereka suami istri. Nah, ibunya sedang menggendong bayi kecil. Bayi kecil ini akan dibawa kepada Tuhan. Bayi ini dibawa untuk didoakan di bait Allah. Waktu Bapak Simeon melihat, wah, matanya menjadi besar, hati
hatinya berdebar-debar. Dia tahu ini Yesus, ini juru selamat yang dijanjikan. Ini juru selamat yang dijanjikan. Wah, Bapak Simeon kemudian melihat, dia menggendong, dia mengangkat bayi itu, dan dia memuji Tuhan. Dia berkata, "Oh, keselamatan sudah tiba. Mataku sendiri sudah melihat keselamatan yang dari Tuhan. Tuhan, kalau aku mati, aku tidak apa-apa karena aku sudah melihat keselamatan daripada Tuhan. Aku sudah melihat Tuhan menepati janjinya memberikan juru selamat." Wah, waktu itu juga ada seorang nenek. Dia datang, namanya Hana. Hana juga seorang yang mencintai Tuhan, yang menanti-nantikan juru selamat. Hana juga sudah tua, tapi dia tetap menantikan Yesus yang akan datang. Waktu nenek Hana mendekat, wah, dia melihat ini Yesus, ini juru selamat. Dia yang akan menyelamatkan manusia dari dosa. Wah, dia senang sekali, dia memuji Tuhan, sebab Tuhan menepati janjinya. Tuhan tidak pernah berdusta, Tuhan selalu menepati janjinya kepada kita semua. Seperti Tuhan menepati janjinya kepada Simeon dan kepada Hana. Sampai mereka memutih rambutnya, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan menepati janjinya. Senang sekali ya, hari ini kita bisa mendengarkan cerita firman Tuhan. Walaupun tahun 2020 aku sempat sedih. Aku karena gak bisa ketemu sama teman-teman. Apalagi kalau belajar susah di rumah. Aku kan gak ngerti kalau ibu guru menjelaskan. Karena pakai kamera, karena cuma pakai handphone. Aku kan gak ngerti. Aku juga sedih karena aku gak bisa ke sekolah minggu. Tapi hari ini aku mendengarkan firman Tuhan. Aku bersyukur karena Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus selalu menepati janjinya. Walaupun masih ada virus corona, tapi Tuhan sudah menolong aku. Sudah memberi kekuatan, memberi kesehatan, memberi papa mama. Dan waktu aku takut, Tuhan selalu ada untukku. Tuhan selalu menepati janjinya. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Walaupun temanku pernah loh, Lause. Waktu itu temanku pernah janji. Dia mau datang ke rumahku untuk main. Tapi dia lupa janjinya. Aku sedih. Papa mama juga pernah loh, Lause, lupa janjinya. Waktu itu papa mama janji. Katanya kita mau pergi jalan-jalan. Terus kita mau makan es krim. Tapi papa mama lupa. Aku sedih. Tapi aku bersyukur lagi. Karena hari ini firman Tuhan berkata, Tuhan tidak pernah lupa janjinya. Yuk, kita juga memiliki hati seperti Simeon dan Hana. Hati yang percaya janji Tuhan. Sekali lagi ya, hati yang percaya janji Tuhan. Walaupun lama menunggu, walaupun lama virus nggak selesai-selesai, walaupun lama sekali kok nggak sekolah, walaupun lama sekali nggak ketemu teman-teman, walaupun lama sekali nggak bisa sekolah minggu, tapi percaya janji Tuhan ya. Tuhan akan
akan menepati janjinya buat kita. Jangan lupa, jangan takut, jangan kecewa. Tetap menunggu dengan setia dan percaya. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang mari kita berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, kami percaya Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan selalu menepati janji kepada kami. Walaupun kami harus menunggu, walaupun harus kami bersabar, tapi kami yakin, kami percaya Tuhan akan menepati janjinya untuk kami. Tuhan, terima kasih. Berikan kami hati seperti hati Bapak Simeon dan Ibu Hana. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Aktivitas kita membuat kacamata janji Tuhan. Di bagian kacanya kita akan tulis mataku melihat janji Tuhan. Cara membuatnya sangat sederhana ya. Siapkan kertas, boleh pakai kertas apa aja. Ambil ujung sebelah kanan atas, dilipat ke bawah, sebelah kiri bawah. Sampai membentuk seperti ini ya. Kalau sudah dibalik, dilipat dua, ambil tengahnya, dilipat menjadi dua, sampai dua lipatan bertemu di bagian tengah. Seperti ini ya. Lipat dengan rapi. Kemudian dibuka. Dilipat lagi bagian tengahnya. Garis bagian tengah ya. Sampai membentuk dua buah gunung. Balikkan, lipat ke bawah sampai menyentuh bagian tengah dua gunung. Dirapikan, lipat lagi ke bawah, lipat sekali lagi. Ambil ujung kanan, dilipat ke dalam. Seperti ini ya, agak keras. Ambil ujung sebelah kiri, lipat ke tengah. Bagian lensanya, bagian kacanya bisa dilipat ke dalam. Jadi deh kacamatanya. Jangan lupa menulis di bagian kacanya, mataku melihat janji Tuhan. Ingat selalu janji Tuhan ya anak-anak. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati.